Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah sedang salat zuhur yang diberkati Allah, mari kita manfaatkan beberapa saat untuk kita mendengarkan pelajaran dari Nabi Muhammad SAW bagaimana kita hidup. Apa yang terjadi saat ini menjadi kita rasakan, bukan sekedar isu yang dibicarakan, adalah musibah yang menimpa saudara-saudara kita, bahkan efeknya pun kita di Banda Aceh ini kita rasakan. Setiap musibah itu ada meninggalkan pelajaran bagi orang mukmin. Maka disebut ada ibtila, dalam bahasa Arab itu adalah imtihan. Imtihan itu ujian. Orang kalau sudah ikut ujian baru naik kelas. Tidak mungkin orang tanpa ujian naik kelas. Makanya kalau ditanya, kenapa sering sekali musibah menimpa orang mukmin? Karena Rasulullah mengatakan juga dalam hadisnya, idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum, ibtalahum, mencoba, memberi ujian. Ini hadis, ya, hadis yang wajib kita imani secara totalitas. Kemudian musibah itu ada dua model, ya. Ada musibah Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ada musibah itu memang ulah kita, kasabat aydin nas. Perilaku kita yang menyebabkan terjadinya musibah, ya. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Terjadi kerusakan di langit, di laut dan darat karena perilaku manusia, ulah manusia. Kemudian ada satu ayat, banyak juga ayat-ayat yang mengatakan wa ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak terjadi suatu musibah kecuali dengan izin Allah. Ini kesannya kalau itu taraddud, berlawanan, tidak berlawanan, ya, tidak berlawanan, karena Allah memang sudah menyampaikan kepada kita model musibah itu ada dua. Ada musibah memang Allah itu yang buat musibah itu, manusia tidak bisa campur tangan. Ya, seperti gempa bumi, sehebat apapun teknologi sekarang, tidak ada yang mampu mendeteksi kapan gempa itu terjadi. Dan efeknya itu luar biasa. Jepang kan luar biasa pengetahuannya tentang itu, tapi tidak tahu kapan terjadi. Sekarang kita bicara tentang megatrust dan sebagainya, kapan terjadi? Allah a'lam. Ini totalitas di tangan Allah SWT. Kemudian misalnya apa yang terjadi saat ini, siklon, mana campur tangan manusia itu di situ. Tapi ada musibah itu yang ulah manusia. Apa itu musibah yang ulah manusia? Allah sudah menciptakan alam ini begitu serasi, bagus. Kita merusaknya. Misalnya tsunami. Dulu kita masih ingat itu bagaimana sepanjang pantai itu tumbuh pohon bakau. Ya, kalau itu dibiarkan maka efek daripada tsunami itu tidak berat. Begitu juga hujan, sepanjang sejarah hujan itu terjadi dan Allah sudah menjaga dengan hutan. Nah, ketika itu hutan dipotong, dibasmi semua, terjadilah ini bima kasabat aydin nas. Apa perilaku? Kemudian dalam merespon musibah ini, nah ini yang penting, ya. Bisa jadi bala, bencana, bisa menjadi imtihan tadi. Yang bala, orang yang melakukan kejahatan terhadap alam ini, itu sebenarnya bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ada kejahatan-kejahatan dilakukan yang merusak alam, Allah ada maafkan. Terjadi hujan yang deras dan sebagainya, masih aman, ya. Tapi begitu Allah tidak memaafkan, maka terjadilah semacam itu. Ini dari satu sisi. Kemudian jemaah yang diberkati Allah, musibah baik itu yang dibuat oleh manusia, ada keterlibatan tangan manusia atau memang mutlak dari Allah SWT, orang yang merespon ini penting. Bagaimana sikap kita? Ya. Kalau kita merespon itu dengan memaki-maki, menyalah, semua orang kita salahkan. Ya. Tuhan pun kita salahkan. Ini orang yang sahat.
Allah orang yang sudah ditimpa musibah, ada musibah lagi dia itu hari akhirat. Yang Allah akan janjikan dengan azab. Itu sakhat. Ada musibah direspon dengan sabar. Ya, dan sabar, kejadian apapun terjadi sabar. Itu sabar pahalanya bighairi hisab. Luar biasa sabar. Terjadi, ya, Masya Allah, ini keputusan Allah. Itu masih rendah. Orang menghadapan dengan musibah, kemudian sabar, itu masih level rendah. Di atasnya ada namanya ridha. Sudah terjadi musibah, hilang segalanya, sudah. Ini keputusan Allah, tanpa ada beban dalam hati. Kalau sabar tadi, dalam merespon dia sabar. Tidak menyalahkan orang lain atau tidak menghujat Tuhan dan sebagainya. Itu sakhat. Tapi yang dia menahan diri untuk tidak mengucapkan seperti itu orangnya sabar. Itu sudah luar biasa. Apalagi ridha. Ya. Kemudian di atas itu lagi ada namanya syukur. Ini musibah tapi bersyukur. Ini yang susah dapat ini. Ya, susah dapat. Dulu para sahabat itu kalau hidupnya tenang-tenang saja, dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa saya tidak mendapatkan ujian untuk naik kelas? Kalau begitu dapat ujian, maka syukur, alhamdulillah, dia lewati. Dan itu dengan satu dasar keyakinan yang kuat. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian ada hadis yang surah sering kita dengar, ya, ma'asabakum. Jadi ketika ditimpa suatu sarra atau dharra, dia bersabar, ya. Kemudian Allah itu lebih baik baginya. Ajaban amrul mukmin. Kalau dia senang di tempat senang, dia juga bersyukur, itu baik baginya. Dua sisi itu Allah kasih pahala. Kemudian dari sisi musibah ini, kalau kita dekatkan dengan teori tentang bencana. Saya tidak tahu siapa yang menyusun teori ini, tapi dengan Islam menurut saya tidak berlawanan. Teori tentang kebencanaan ini, dalam teori bencana, sebuah bencana itu terjadi, pertama ada hazard. Hazard itu potensi bencana. Hazard itu keputusan Allah. Ya, keputusan Allah. Potensi bencana itu keputusan Allah. Kemudian ada vulnerable. Ya, kerentanan. Itu Allah kembalikan kepada manusia. Vulnerable ini, kerentanan ini Allah kembalikan kepada manusia. Ketika Allah mengatakan jagalah alam, jagalah dan sebagainya. Kita tidak menjaga, merusak, maka kerentanan ini kita yang menciptakan. Tidak bisa kita menyalahkan Tuhan. Tidak bisa kita menyalahkan Allah kalau memang musibah itu akibat dari ulah tangan kita. Seperti yang contoh paling nyata sekarang adalah hutan dibabat, terjadi hal semacam itu. Itu vulnerable. Itu peran kita. Kemudian selanjutnya ketika suatu musibah terjadi, itu tidak hanya orang yang tertimpa langsung dari segi positif, ibtila ini. Enggak, kita juga musibah. Musibah kita apa? Terjadi musibah, kita punya kemampuan untuk membantu, diam saja. Itu musibah juga. Karena Allah sudah memberi kesempatan kita untuk membuat pahala, kita tidak melakukan. Itu musibah juga. Artinya apa? Musibah waktu yang Allah berikan kepada kita, tenaga, uang dan sebagainya, kita tidak manfaatkan untuk itu. Musibah. Memang karena dia tidak nampak. Nampaknya kapan? Hari akhirat nanti. Ini musibah. Kemudian, itu dalam teori kebencanaan itu disebut dengan recovery. Artinya keterlibatan kita dalam menyelesaikan masalah akibat daripada musibah ini. Baik ada keterlibatan manusia maupun itu mutlak dari Allah. Recovery ini, pemulihan kembali ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menciptakan atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada kita ada doa. Ya. Doa ini saya singkat saja. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa apabila berhadapan dengan musibah ini. Kita diajar untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakil ashqa wa su'il qada wa syatamatil a'dha. Apa yang dimaksud dengan jahdil bala ini? Orang yang tertimpa musibah, kehilangan harta, kehilangan nyawa dan sebagainya, penderitaan, itu sudah sederhananya itulah. Ya, orang yang menderita hari ini kena musibah, mereka merasakan langsung itu jahdil bala. Ya.
Disebutkan dalam ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali dan seterusnya, itu jahdul bala. Ya. Kemudian dengan juga darkil syaqa. Jadi penderitaan yang berkepanjangan, di sinilah butuh kita untuk menghentikan atau mengurangi penderitaan mereka, Allah akan memberi pahala. Kemudian yang terakhir, yang saya sendiri sampai menimbulkan pertanyaan itu. Ada disebutkan dalam doa ini syatamatil a'da. Syatam itu makian musuh. Ya, Nabi Ayub itu orang yang paling banyak ditimpa musibah, Allah timpakan bala, tidak pernah mengeluh. Tapi ketika ditanya, wahai Ayub, apa yang berat engkau rasakan ketika ditimpa musibah? Syatamatil a'da. Makian musuh. Ya. Orang-orang yang tidak suka, sudah musibah dimaki lagi, ya, itu disebut syatamatil a'da. Maka Allah suruh kita berlindung dari hal semacam itu. Jemaah yang diberkati Allah, syatamatil a'da ini kalau sekarang ini kita terjemahkan ke dalam bahasa modern itu bully, ya. Sudah ditimpa musibah, di medsos kita lihat begitu banyak bully terhadap orang-orang yang tertimpa musibah ini. Bahkan yang kita sedihkan, ya, ini kita sedihkan, untuk level menteri itu membuli. Ya, membuli. Apa bulinya? Apa dibilang itu hebohnya cuma di medsos. Itu bully dan mereka tahu itu bully. Kemudian bilang kita kirim alat-alat olahraga. Untuk musibah itu kirim olahraga. Itu bully. Kemudian menahan bantuan dari luar negeri dan sebagainya itu adalah bully dilakukan terhadap orang yang kena musibah. Maka Allah perintahkan, mungkin kita tidak sadar hal ini terjadi dan ternyata Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari bulian orang-orang yang tidak suka. Apapun dia katakan, ya, tapi dalam lidahnya itu sudah nampak ketidaksukaan. Ini saya berbicara tentang hadis. Bulian, kalau syatam dalam bahasa Arab itu lebih keras, dengan makian, dengan bahasa sekarang adalah bulian. Apa itu bulian? Merasa orang tidak nyaman, sakit hati, tersinggung dengan ucapan-ucapan tersebut. Jemaah yang diberkati Allah, kita berusaha untuk sabar dalam menghadapi musibah ini, berusaha untuk membantu mereka korban, yang menjadi itu pahala buat kita. Kemudian adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahdil bala, dari su'il qada, dari syamatatil a'da. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.